Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Hidayatullah rahimakumullah, yarhamukumullah, ghafarakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan amal kita mengikuti ta'lim termasuk di dalam hadis Rasulullah, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, maka itu dinilai oleh Allah sebagai amal yang setara dengan sabilillah hatta yarji'a, sehingga dia kembali ke rumahnya. Amin. Dan mari kita mulai sebagaimana biasa dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asyrafihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin kita sudah mulai masuk pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan mayit. Saya lanjutkan kemarin sampai ke fa'in mata ba'dang qida'il qital bijirahati fihi yuqta'u bimautihi minha fa ghairu syahid. Ketika orang meninggal tetapi setelah selesai peperangan, karena meninggalnya tadi karena adanya luka di dalam tubuh, di tubuhnya, dan kemudian dia meninggal tetapi setelah selesai peperangan, maka dia dihukumi bukan mati syahid. Wa kada laumata fi qitalil bughati. Wa kada lan kaya mengkono-mengkono laumata lamun mati sapa wong fi qital ing dalem peperangan, fi qitalil bughati ing dalem peperangan utawa merangi wong kang padha berontak. Au mata utawa mati fil qital yang dalam peperangan la bisa babil qital, ora karena meninggalnya ora karena sebab perang. Kemarin sempat dipertanyakan oleh Mas Harsono. Jadi di sini menurut fikih ini, menurut Fathul Qarib, orang yang meninggal karena perang dalam pemberontakan. Jadi perang yang terjadi karena pemberontakan. Kalau kita berarti kira-kira seperti di Papua, atau seperti kalau dulu di Poso, di Ambon pernah terjadi, itu bukan mati syahid, karena itu hanya perang karena pemberontakan, memadamkan pemberontakan. Kemarin sampai di situ dan saya teruskan. Wasani lan utawi kang kaping pindho asiqtu iku bayi kloron. Siqtun, bayi kloron artinya bayi yang meninggal lebih cepat dari waktunya, bayi yang sebelum waktu kelahiran, yang sebelum 9 bulan di dalam kandungan sudah meninggal.
Itu namanya bayi mati keloron. Asyik itu bahasa Arabnya. Alladzi lam yastahil, kang ora bisa nyuwara. Ai lam yarfa, tegese ora banter sapa siktun wau sautahu, ora iso banterake sautahu ing suarane siktun sorihan khale jerit. Fa inistahala mongko lamun nyuwara apa siktu sorihan khale jerit au baka utawa nangis, fa hukmuhu mongko utawi hukume siktun mau kal kabiri kaya wong sing tuwa, wong sing gedhe. Wasiqatu bi tasli sisin. Oke. Jadi teng ngajeng wasnani la yaghsulani wala yusalla alaihima. Ada dua orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Yang pertama yang sudah kita jelaskan kemarin, meninggal karena mati syahid, dan penjelasannya terakhir tadi. Kalau memerangi memerangi karena ada pemberontakan, itu beda, tidak sama dengan perang agama atau perang antar negara. Dan yang kedua, yang tadi yang mati syahid itu pertama, yang kedua yang tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan, yaitu asyiqatu. Syiqatun itu adalah bayi keloron, bayi yang meninggal lebih awal karena belum lahir, atau dia lahir langsung meninggal dan tidak ada suaranya, tidak ada tangisan, tidak menjerit, tidak bersuara keras, maka itu namanya bayi keloron. Namanya syiqatun dalam bahasa Arab. Itu hukumnya fa inistahala sharihan au baka fahumuhu kal kabir. Jadi kalau yang seperti itu, bayi keloron itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Artinya dia tidak sempat hidup, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Jadi kewajibannya hanya dikafani dan dikebumikan. Hanya dua saja kewajiban kita secara kifayah, fardu kifayah kita. Tidak wajib disolati, tidak wajib dimandikan. Tapi praktek kita tetap kita solati, tetap kita mandikan ya. Ya serapa apa, ya sampai wae kan. Tapi aslinya, hukum aslinya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, niku bayi keloron. Tapi jarang ya terjadi meninggal bayi keloron sing meninggal melahir tetapi meninggal. Jarang terjadi ya. Kalau kemudian bayi yang sudah lahir dan sudah menangis, nah niki ceritane fa inistahala sharihan au baka fahumuhu kal kabir. Jadi nek bayi lahir tetapi dia sempat menjerit, sempat menangis, maksudnya nangis, ora ana bayi jerit ya. Nek bayi jerit itu berarti bayi wis pinter. Nah, nganggo jerit-jerit barang wis pinter nek belajar kon jero. Maksudnya lahir menangis kemudian meninggal, maka hukumnya kal kabir, seperti meninggalnya orang besar. Artinya meninggalnya orang besar berarti semuanya wajib dimandikan, wajib disolati. Nah terus ke al waladun nazilu jadi nek siketun wau sing istilah siktun niku diterangke teng mriki al waladun nazilu qabla tamamihi ma'khudun minas suqut. Jadi bocah sing lahir tapi sadurunge wektune, intine niku lahir sadurunge wektune. Wa al waladun nazilu bocah kang lahir qabla tamami sadurunge sampurnane bocah wau ma'khudun minas suqut. Kula teruske wa yughsalul mayyitu lan den dusi sapa al mayyitu mayit witran hale ganjil. Memandikan mayit itu harus dengan hitungan ganjil. Salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalika atau lebih dari 5 kali boleh. Jadi harus ganjil. Ganjil dalam memandikan berarti memandikan pertama itu adalah dari mulai kepala sampai bawah, air merata semuanya. Air merata semuanya dan kotoran hilang semuanya. Paling tidak kotoran yang bisa kita lihat dengan mata. Dengan mata kita gitu. Artinya yang tidak terlihat berarti kan kita anggap sudah suci gitu kan. Nah,
kotoran yang di sini maksudnya contoh misalnya anak yang masih tanggung umur SD yang belum tetak, belum sunat, itu ada kotoran yang tersembunyi. Anak kecil yang belum sunat, dereng di khitan, itu ada kotoran yang tersembunyi. Yaitu kotoran di mana? Iya. Kotoran nek kucu, nek basa kendine kucu. Nek kendi Arab ngelonggo niku kucu. Jadi kotorannya itu ada di ujung kulup. Bahasa Jawa atau kulup niku. Kulup itu ketika kita buka di sebaliknya itu ada kotoran. Kotoran itu najis. Jadi itu termasuk najis mutawasithah, najis yang menengah. Nah, anak yang belum sunat meninggal dimandikan itu harus bersih sampai kotoran yang di bawah kulup tadi, di bawah kulit yang ada di ujung dakar, di ujung kelaminnya, harus sampai bersih seperti itu. Nek ana wong tua sing juga urung sunat, ya kudu resik sampai di bawah kelaminnya di kulupnya kulit itu gitu. Tapi kan nggak umum kalau kita kan, kita umumnya ya wis sunat kabeh kan ngoten ya. Jadi artinya sucinya itu sampai ke sana yang disucikan itu. Jadi pertama dari dari kepala terus turun ke bawah, yang penting adalah semuanya sudah teraliri air secara merata. Takmimul badani bil ma. Jadi meratakan badannya dengan air. Itu namanya memandikan dan membersihkannya, termasuk yang tidak terlihat tadi. Tapi kalau yang tidak terlihat selain dari yang anak kecil tadi, maka kita anggap sudah suci. Nah, memandikan itu yang penting hitungannya ganjil. 1 kali, 3 kali, 5 kali. Jadi kalau air banyak boleh 3 kali, masih merasa belum suci boleh ditambah lagi 4-5 kali gitu. Jadi yang penting hitungannya ganjil. Wa yakunu lan ana fi awali ghusli yang dalam awale kawitane oleh ngedusi mayit, sidrun iku nganggo godhong widara. Jadi memandikan yang pertama kali itu nek menurut fikih niku boleh diawali dengan ditambah daun si widara. Dan widara aku dhewe ora kenal. Ada yang kenal daun widara? Mboten nonton nggih? Teng mriki wonten godhong widara. Bidara. Prakteknya kita pakai enggak itu di kampung mriki? Mboten Pak? Mboten ngangge nggih. Malah bunga. Padahal nek bunga ra ana fikih. Artinya di fikih ini yang disunahkan dengan daun bidara. Kalau dhewe ra hafal daun bidara itu. Mas Pirin hafal nggih? Daun bidara itu disunahkan waktu pertama kali. Teng pundi? Ngajeng omah. Waduh ya. Nggih kula ora apa. Teng pot. Nggih. Oke, jadi pertama ditambah daun bidara tadi. Nek cara kene ditambah kembang ya oleh wae, sing penting bunga itu tidak sampai merubah hukumnya air. Hukum air berubah niku Hukum air berubah niku pripun? Dulu yang kita pelajari awal-awal. Air suci dan mensucikan, air yang suci tetapi tidak mensucikan, air yang berubah al-ma'ul mughayyar, itu kan ada yang kita pelajari. Banyu berubah niku, nek banyu sing kita siapkan teng ember untuk memandikan mayat tadi, dikasih bunga sampai kelewat banyak, sampai baunya air jadi wangi semua. Itu berubah. Kalau air yang berubah artinya tidak sah untuk memandikan. Gitu. Jadi kalau sekedar bisa. Kalau terlalu banyak pasti berubah. Tapi nek kembang mung sekedar mestinya enggak. Sekedar loh ya. Tapi nek terlalu banyak kembangnya, bunganya, dan bungane bunga kantil kabeh, kan regane larang, ambune leng-lengan gae. Oh, itu merubah air. Maka ketika air yang berubah hukum airnya tadi sama dengan kalau kita pakai wudhu, kan tidak sah. Air suci tetapi tidak mensucikan, kan gitu. Karena berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya, kan gitu.
maka memberinya itu harus sedikit saja, sekedar. Memberi daun bidara juga sekedar. Yang penting tidak sampai berubah hukum airnya tadi. Jadi air harus tetap suci dan bisa mensucikan. Karena untuk kanggo nyuceni mayit itu sama. Air yang kita gunakan tidak boleh air mustakmal. Air yang selesai digunakan wudhu kita pakai untuk menyiram mayit tidak boleh. Tetap air yang suci dan mensucikan. Bahasan kita beberapa bulan yang lalu. Sama berlaku juga untuk memandikan mayit. Kula teruske. Ayusanu ayasta'inal ghasilu fil ghuslatil ula. Jadi orang yang memandikan itu minta tolong ke orang lain agar dalam memandikan pertama itu dicampur dengan daun bidara. Hukumnya sunnah. Min ghusalatil mayyiti, dari beberapa memandikan mayit yang 3 kali atau 5 kali tadi, bisidrin au khatmiyin, bisidrin dengan daun bidara au khatmiyin utawa nganggo godhong asem. Malah godhong asem barang iso nek cara kene ra ono ya. Kalau mosok kangelan meneh asem barang enak kene angel golek asem nggih. Kecuali nek gone ban BR kan. Tekan BR kerakalan meneh asem kan ora mungkin. Napa? Koda mana ya? Jadi ternyata daun asem itu boleh. Tapi kan mencampurnya itu dengan catatan seperti tadi, tetap tidak boleh sampai merubah hukum air tadi. Hukum air harus tetap suci dan mensucikan. Wa yakunu lan ana fi akhirih ing dalem akhire ngedusi mayit, ay akhiri guslil mayyiti, tegese akhire ngedusi mayit, ghairil mukhrimi, kang selain mayit ihram, artinya mayit yang meninggal ketika dia ihram, syai'un apa suwiji-wiji qalilun kang sithik ming kafurin saking kapur. Kapur nika asline bahasa Arab kafurin. Maknanya kapur sama. Kalau kita kapur niku biasanya dimaknai kapur barus, gitu. Jadi sama. Jadi teng mriki disebut akhir setelah kita memandikan, misalnya niatnya memandikan 3 kali, berarti mandi yang ketiga dicampur dengan kapur. Maksudnya kapur barus. Boten kapur sing nggo nulis no blabak ora. Ana jenengan tambahi kapur sing nggo nulis no blabak bekase putih kabeh. Gitu. Jadi kapur barus ini juga sama, yang harus kita pahami, kita sebagai orang yang memandikan tidak boleh kapur barus itu sampai merubah hukum air. Tidak boleh air itu sampai berubah terlalu wangi sehingga hukumnya berubah. Jadi air harus betul-betul masih suci dan mensucikan. Artinya kapur barus niku sekedar mawon, ngoten nggih. Mulane nek teng mriki syai'un qalilun min kafurin, sithik mawon. Syai'un suwiji-wiji qalilun kang sithik min kafurin saking kapur barus. Bi haitsu la yughayyirul ma. Niki teng mriki bahasane. Bi haitsu la yughayyirul ma. Saking sekirane orang nganti ngerubah banyu. Jadi hukumnya banyu airnya tetap air yang suci mensucikan, padha karo sing dienggo awake dhewe wudu, padha karo sing dienggo awake dhewe adus. Tapi adusnya adus wajib. Adus wajib kan wajib ngangge air yang suci mensucikan. Wondene nek jenengan adus monggo seger-seger nek awan karena kepanasan, boleh nganggo banyu dicampuri kembang sing pirang-pirang ben wangi, boleh, enggak ada yang melarang. Tapi niku adus monggo seger seger. Nek adus itu adus wajib, maka harus tetap memakai air yang suci dan mensucikan. Wa'lam anna aqalla ghuslil mayyit ta'mimu badanihi bil ma'. Dan ketahuilah bahwa paling sedikit dari memandikan mayat itu adalah ta'mimu badanihi bil ma', meratakan badannya tadi dengan air paling sedikit. Jadi misalnya krisis air, kemarau panjang, sing penting anak-anak air saember cilik misalnya, ya sing penting semuanya sudah kena air. Mulai kepala sampai kaki sudah terkena air, semuanya sudah terbasuh, niku pun cukup. Tidak usah berbanyak-banyak sesuai dengan kondisi dan keadaannya.
bilma'i marratan wahidatan hale ambalan sepisan, jadi boleh hanya sekali saja. Wa amma akmaluhu lan anapun utawi sempurnane ngadusi mau famadzukurun fil mabsutati. Jadi sing nek sempurnane ya boleh seperti tadi yang kita jelaskan, bisa 3 kali bisa 5 kali. Wa yukfanulan den ulesi dikafani sapa mayitu mayit dakaron kang lanang anane kana anane aun sato wedok anane balighon sing wis balik kana anane aulau ta ora. Jadi yang dikafani itu mayit laki-laki maupun perempuan yang sudah balik ataupun yang belum, semua harus dikafani fi salasati aswabin ing dalam telu pira-pira pakaian. Jadi lapis 3 bidin kang warna putih. Jadi semua mayit tidak tanpa kecuali itu kalau mengafani harus dengan dengan lembaran kain yang berwarna putih dalam 3 lapisan. Misalnya ono pertanyaan, duwene mung warna ireng boleh ora? Boleh? Boleh. Leres Pak Bapak. Ya makanya. Jadi kalaupun di sini disebutkan harus putih, itu adalah sifatnya sunnah. Itu sunnahnya saja. Tetapi ketika keadaan memaksa, anane mung werna ireng, ya ora apa-apa. Wong malaikat mungkar nakir ora bakal wedi karo ireng-ireng kok. Gitu. Malaikat nek teko tetep teko. Ora urusan baju ireng-ireng dikira oh ireng-ireng iki jurusane apa iki? Iki muridé kiai sapa? Sing pinter Sing pinter silat misalnya, ora ono ngoten iki. Artinya boleh. Jadi intinya yang penting 3 lapis. Wa takunulan ana kulluha apa sekabehane aswab, semua dari lapisan tadi, lafaifa iku pira-pira lapis, pira-pira lembaran mutasawiyatan kang padha tulan apane panjangnya wa ardon lan ambane takhudu kullawa kul wahidatin kang mekenani kul wahidatin apa saben-saben suwiji-wiji minha saking telu mau jami al badani ing sakabehane awak. Jadi semua lembaran kain kafan itu yang 3 tadi panjang dan lebarnya harus sama. Artinya lembarannya niku bujur sanggar. Nek digawe panjangnya 2 meter, lembarane mung 1 meter, nek dikukutne ora kadang isih melotrok. Melotrok pirsa nggih. Nek wonge lemu pas digulingke ngoten mawon wis melotrok. Makane panjang dan lebarnya harus sama supaya betul-betul iso bahasa Jawane nggubet. Betul-betul leng nggubet kayak iki kenceng gitu. Soalnya nek sing lemu ngoten niku kan nyatane ketika dibawa turun ke liang lahat kadang-kadang bisa terbuka karena panjang dan lebarnya mungkin tidak sama. Maka di sini dalam fikih panjang dan lebar harus sama. Nek tes yang didol nang pasaran pripun Mas? Nate ngukur mboten? Ndak pernah ya? Ada yang pernah Nur? Pernah ngukur artinya diperhatikan panjang lebarnya Mas Pere? Tapi nek cara fikih panjang dan lebar harus sama. Niki hikmahnya karena supaya bisa betul-betul gubet. Ngoten nggih. Ta'khudhu kullu wahidin minha jami'al badan. Laisa fiha qamisun ora ana fiha iku ing dalem 3 lembar wau qamisun apa baju kurung wala imamatun lan ora serban. Nek gawe 3 lembar 3 lapis, maka 3 lapis itu semuanya harus kain kafan. Tidak boleh 3 lapis itu yang 1 kafan, yang 1 baju kurung, yang 1 sorban, tidak boleh. Jadi kalau 3 harus kain kafan semua. Intinya gitu, jadi harus kain kafan semuanya. Wa in kufina lan lamun den wal den ulesi dikafani sapa adzakar wong lanang fi khamsatin ing dalem 5 ulesan faya salah satu al madhkuratu sing 3 niku sing wis kasebut wa qamisun lan baju kurung wa imamatun lan serban. Nek mayat lanang misalnya niku diulesi dikafani sampai 5 lapis boleh.
tetapi yang 3 lapis harus kafan biasa. Yang 2-nya selapis boleh baju kurung. Baju kurung itu kira-kira kula nek memaknai kok baju sing gampang dicopot. Soalnya misalnya ya nek wis dikai lapisan telung lapis kain kafan terus ditambah karo baju biasa kan ya kangelan. Ndak teng mriki disebut komisun baju kurung. Kita memahaminya kan baju kurung adalah baju yang paling mudah dicopot. Kira-kira begitu. Ya memang berjahit tetapi kan mudah dicopot. Contohnya apa ya Mas? Apa sarung ya? Kira-kira. Yang jelas baju kurung. Yang jelas ora mungkin celana to. Mosok wis dikafani kok dicelanani meneh ya ribet ya. Ora mungkin. Jadi ora mungkin juga baju niki juga ndak mungkin gitu. Baju kurung. Pak Komisen lan imamah. Baju kurung lan serban lafafatani. Wa aqallul kafani lan sithik-sithike kafan niku saubun wahidun. Itu cukup baju satu yasturu kang bisa nutupi auratal mayyit ing aurate mayit. Oke, saya ketinggalan. Wal mar'atu lan wong wedok mayit wedok fi khamsatin ing dalem 5 fahya mongko utawi 5 mau izarun kuwi pertama nyamping jarit wa khimarun lan mukena wa qamisun lan baju kurung walafafatani lan rong lapis. Jadi nek wong wedok diulesi karo 5 lapisan moko sing pertama izarun jarit bisa dipakai mengkafani. Izarun niku di sini maknane nyamping itu basa Jawane kan jarit toh. Nyampingipun ibu niku kan jarite ibu nggih. Terus nyamping boleh nyamping. Wa khimarun lan mukena sing jenengan agem boleh dipergunakan. Jadi kalau 5 lapis nyamping mukena wa qamisun lan baju kurung meneh baju kurung mungkin kayak bajune ibu-ibu niki baju kurung niku walafafatani lan rong lapis yang 2 lapisnya baru kain kafan. Jadi 5 lapis boleh. Jenengan saking cintane karo mukena sing jenengan agem, saking sayange sampai ketika kita meninggal diagem boleh. Nek biasanya tradisi kita nek sing pun nate haji, pun nate umroh niku baju ihramnya disimpan dan ketika kita meninggal iku dinggo nambah ngulesi, dinggo nambah mengkafani. Itu boleh. Tidak ada masalah. Ngoten nggih. Ya nek iku keyakinan saja. Sebetulnya itu hanya sebagai saksi saja gitu kan. Saksi bahwa ketika kita beribadah pakai baju ihram itu gitu kan. Kira-kira seperti itu. Alal asohi fir raudhati wa syarhil muhadzabi. Yang yang lebih sahih pendapat itu seperti itu. Wa yakhtalifu lan biduku ratil mayyit kelawan lanange mayit wa unusatihi lan wedoke mayit wa yakunul kafanu min jinsi ma yalbasu. Dan ono apa kafan tadi ules itu min jinsi ma yalbasu saking jenis kain yang biasa dipergunakan oleh asyaksu seseorang fi hayati yang dalam uripe wong. Jadi mengkafani mayit itu yang penting dengan kain yang biasa dipakai ketika masih hidup, itu saja prinsipnya. Jadi duwene kuwi wae duwene nganggo nyamping ditambah kafan biasa. Jadi artinya kalau boleh diambil hikmahnya gitu, ngulesi ku mengkafani tidak boleh pakai kain yang haram dipakai ketika hidup. Jadi nek wong lanang saking sugihe arep mati ditokokne sutra. Kain kafannya sutra. Tidak boleh. Jadi yang boleh hanya kain yang biasa dipakai ketika hidup. Kalau perempuan boleh. Karena perempuan boleh mempergunakan sutra. Tapi kalau ketika hidup tidak pernah pakai sutra terus mengada-adakan di anak-anak nih ya malah iso dadilan harame karena mengada-adakan padahal yang tidak penting
Seperti itu. Bon, niki tradisi. Di daerah timur, Pati dan sekitarnya, kan saya akeh Jati. Niku nek nganggo gawe patok gede. Kebiasaan. Niku ukurannya bisa 50 kali 30 atau 40 kali 30. Gede banget. Terus nutup cepuri itu juga dengan kayu utuh. Niku biasa teng mriki. Padahal jane iki nek cara kula ya mubazir. Cara kula lho nggih. Ya ndak apa-apa sih, boleh-boleh saja tradisi ya. Nek kono kayu ya urung pati larang bener itu. Ya mahal-mahal kalau dibanding sini mahal. Cuman kok ngopo sih gitu. Jadi nek cara kula sih ora apik lah. Daripada mubazir, kalau utuh sak blebak utuh kuandel, nah kan tetep dipangan rakyat. Ah mending dienggo pintu nggo anak bojo. Anak bojone luwih manfaat. Tapi itu tradisi. Mboten usah ditiru nek cara kula ora apik. Ngeten nggih. Jadi pembahasan kita sampai pada bagaimana mengkafani, karena setelah ini nanti wayukabbiru alaihi sudah membahas tentang bagaimana menyolati. Nggih, monggo Pak Toto. Ya. Ya. Di sebagai? Ya. Ya. Nah. Menurut hukum yang jenengan pertanyakan bagaimana menurut fikih? Ya. Menurut fikih nggih. Nggih. Ya. Yang bukan militer ya. Oke. Korban perangnya kan. Korban sipil. Nggih, bukan nggih. Ya, yang apakah itu termasuk syahid gitu nggih? Yang dibahas di sini adalah korban peperangan yang meninggal ketika perang, yang di medan perang, gitu kan? Persoalan seperti di Gaza, apakah bisa kita hukumi syahid korban perang yang tidak ikut perang, gitu kan? Penduduk yang tidak ikut perang. Nek menurut fikih sing kula waca niki, itu yang dikategorikan mati syahid korban perang yang ikut perang meninggal karena perang, bukan meninggal karena luka ketika perang, kemudian seminggu atau 2 minggu setelah selesai perang lalu meninggal karena luka, itu saja tidak syahid. Ya. Nah itu dia. Memang niku harus ada satu bahsul masail gitu, membahas masalah seperti itu. Maka menurut yang letterlet ada di dalam fikih Fathul Qorib niki lho nggih. Mungkin di Fathul Mu'in ada pembahasan yang lebih luas. Fathul Mu'in itu di atas Fathul Qorib niki. Ada lagi di atasnya lagi. Tetapi nek sing teng Fathul Qorib niki yang dibahas, yang dimaksud syahid niku adalah orang yang meninggal karena perang di medan perang, bukan meninggal setelah perang. Artinya yang ikut berperang. Berarti masyarakat yang tidak ikut berperang menjadi korban perang niku bukan meninggal karena perang, kan gitu. Logika saja kita. Korban perang kan berarti dia sudah siap bismillah ikut perang, arep nggo senjata apa ora bismillahnya perang. Meninggal karena kena bom. Zaman saat ini kan orang nganggo perang, nganggo pedang gitu. Semuanya main senapan mesin, bom dan lain-lain. Maka semua yang ikut dalam peperangan mati syahid. Korban perang yang tidak ikut perang mestinya menurut fikih yang saya baca ini tidak termasuk mati syahid. Kalau ada fikih yang membahas yang sampai detail, ya nanti kita ikuti. Tapi cobi mungkin tak golek tentang Fathul Mu'in. Kalau di Fathul Mu'in saya memahaminya selama ini tidak ada juga. Nggak tahu kalau yang lebih tinggi lagi nggih. Menurut ini tidak. Nggak tahu. Nggih.
Kita ikuti yang sesuai yang saya baca saja ya. Soalnya saya harus mutolaah lagi, buka-buka mulai gitu. Harus buka-buka. Baik, jawaban sementara seperti itu. Dan ada satu pertanyaan melalui HP. Begini, ada pertanyaannya adalah ketika imam sholat, kita makmum, kemudian imam membaca surat pendek, dalam bacaan surat pendek salah, dan ada makmum yang hafal, ada makmum yang hafal, berarti kan makmum wajib mengingatkan. Tetapi kalau tidak ada makmum yang hafal surat itu dan tidak ada yang mengingatkan, pertanyaannya apakah sholatnya sah? Kenapa? Sah. Sholatnya sah, tidak ada masalah. Jadi sholat tetap sah karena yang dibaca adalah surat pendek, surat setelah bacaan Fatihah. Surat yang dibaca setelah bacaan Fatihah itu adalah hukumnya sunnah. Maka kalau ada kesalahan di dalam pembacaan surat setelah Fatihah tidak membatalkan sholat. Misalnya kayak nek sing biasa napa? Wattini wa zaitun ya? Sama wal asri. Iya. Wattini iya. Jadi wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin dan seterusnya. Itu kan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Nek ngene watini wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Gitu. Jadi ketika kita membaca seharusnya falahum ajrun ghairu mamnun, lalu membacanya illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masalah mboten? Nek jenenge lali ndak ada masalah, tetap sah, dan itu melompat dari watini ke surat al-asr, ndak apa-apa, karena tidak ada yang mengingatkan. Mulane imam itu yang baik adalah surat-surat yang mudah dihafal dan yang banyak dihafal makmum. Nek imam nganggo surat-suratan sing ora umum dihafal ke makmum, niku bisa terjadi kesalahan seperti itu meskipun tidak membatalkan sholat. Betul nggih? Jawaban tadi melalui WA dan saya kira cukup dulu, sudah masuk waktu Isya. Terima kasih. Dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.